Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Saya berdoa kiranya kita semakin hari semakin dilimpahi dengan berkat anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita boleh semakin hari boleh mengalami satu pengalaman yang makin dalam, sehingga kita menjadi seorang murid Kristus yang semakin serupa dengan Dia. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami mempersiapkan hati kami, diri kami, waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berfirmanlah kepada kami, sehingga sungguh-sungguh ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh diberikan satu pengertian, kami boleh dibawa oleh Engkau untuk boleh menikmati firman itu, dan kami pun juga boleh menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tolong kami ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, sungguh kami rindu Tuhan yang terus memakai kami di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi dan terang bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, dibawa di jalan kemenangannya. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca di dalam 2 Korintus, pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-17. 2 Korintus, pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ayat 12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, sebab aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur kepada Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sungguh-sungguh menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana semestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita membayangkan satu peristiwa atau mungkin juga berbagai macam rangkaian peristiwa yang menghampiri hidup kita, yang pada akhirnya membuat keadaan fisik kita itu menjadi lelah, pikiran kita menjadi kacau, bahkan emosi kita menjadi terkuras. Dan di dalam situasi yang demikian, pada akhirnya kita tetap diminta untuk terus melayani. Nah, apakah di tengah-tengah situasi yang demikian, kita masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini,
kita bisa belajar melalui kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang demikian, dia tetap berpusat kepada Kristus Yesus yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Ketika dia menghadapi berbagai macam keadaan yang sulit. Nah, kita perlu belajar seperti Rasul Paulus ini. Kita belajar dari sang rasul tentang sikap dia yang menghadapi para pengacau ketika para pengacau itu berada di tengah-tengah jemaat di Korintus. Nah, bagi Rasul Paulus, para pengacau ini sesungguhnya perlu dihukum, perlu diingatkan. Tetapi Paulus juga memerlukan sebuah pengampunan dan penghiburan, agar jangan sampai mereka atau bahkan Paulus itu diliputi dengan kesedihan yang berlebihan. Maka yang perlu mengampuni dan menghibur orang itu bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi Paulus pun juga perlu mendapatkan sebuah penghiburan. Nah, oleh sebab itu, sebuah tindakan yang menyatakan anugerah atau pengampunan dan penghiburan, dan juga satu sikap kebenaran, yaitu tindakan disiplin, mencegah orang itu menjauh dari Tuhan dan dari jemaat sebagai tubuh Kristus, sehingga iblis tidak mendapatkan keuntungan. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang ketiga, yang hilang di dalam catatan itu, seperti yang tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus kemudian mengutus Titus untuk menyampaikan suratnya yang ketiga itu, yang mendatangkan satu duka cita kepada jemaat di Korintus. Nah, tidak lama kemudian Rasul Paulus itu berangkat ke Troas untuk memberitakan Injil. Dan dia sungguh-sungguh berharap ketika Paulus itu berangkat ke Troas, dia bisa bertemu dengan Titus di sana, dan juga untuk mengetahui keadaan jemaat yang ada di Korintus setelah surat ketiga yang Paulus tuliskan itu diserahkan kepada jemaat di Korintus. Nah, oleh sebab itu, sekalipun Tuhan telah membuka jalan bagi Paulus di kota Troas, namun hati Paulus itu tetap gelisah karena dia tidak bertemu dengan Titus, yang dimana Titus itu sesungguhnya dapat memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus memohon diri kepada rekan-rekannya yang ada di Troas itu, supaya Paulus itu bisa berangkat ke Makedonia dengan sebuah harapan bahwa Paulus bisa bertemu dengan Titus di sana. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Namun sejauh ini, Rasul Paulus membicarakan penderitaan yang dia alami di Asia Kecil. Maka ini adalah sebuah kritikan terhadap integritasnya. Kunjungannya yang mendatangkan duka cita di kota Korintus, serta kesulitan-kesulitan yang dia alami untuk dia tetap memberitakan firman Allah di Troas. Nah, walaupun di dalam surat 2 Korintus ini membicarakan mengenai penderitaan dan kesulitan daripada Rasul Paulus, apa yang dia alami, tetapi Rasul Paulus itu tetap bersyukur kepada Allah yang telah membawanya. Dengan satu kalimat di dalam ayat yang ke-14 itu disebutkan, Tuhan membawa di jalan kemenangannya. Dan ini adalah satu ungkapan yang membawa di dalam jalan kemenangan itu merujuk pada sebuah prosesi, satu parade kemenangan, satu parade di mana pahlawan itu dan di mana ketika mereka kembali ke kotanya dan disambut oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Ini berarti bahwa Yesus Kristus yang telah menaklukkan Paulus itu, yang dulunya adalah musuhnya, maka di dalam panggilan pertobatan Paulus itu, di jalan menuju Damsyik itu, dan sekarang menuntunnya sebagai hamba Kristus itu untuk menderita dan mati di dalam Kristus, supaya Paulus dapat memperlihatkan sebuah keagungan, sebuah kuasa, dan juga kemuliaan Allah yang menaklukkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita hari ini? Apakah hidup kita ketika berada di tengah-tengah kesulitan,
Ketika kita menghadapi serangkaian peristiwa yang melelahkan kita, apakah kita masih tetap bisa melayani Tuhan? Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Tuhan telah membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Maka mari kita tetap fokus kepada Kristus, karena kita percaya Dialah yang akan menuntun kita dan yang akan membawa kita ke dalam jalan kemenangannya. Dan tidak ada satupun para pengacau, penggugat, bahkan orang-orang yang mungkin mengkritik kita, supaya kita tetap berada di dalam kemenangannya, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh sungguh-sungguh boleh memberikan satu keteguhan, pengingat bagi kita, supaya kita boleh tetap berjalan bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menuntun kami, mengingatkan kami. Dalam kehidupan Rasul Paulus yang begitu mengalami banyak peristiwa yang sulit, bahkan penderitaan yang dia alami, bahkan kerasulannya yang diragukan oleh jemaat di Korintus, tidak membuat Rasul Paulus menjadi patah hati, putus asa, dan bahkan membuat dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Tapi dia tahu ketika hatinya fokus kepada Kristus, Tuhanlah yang telah menuntun dan membawa kepada jalan kemenangan Engkau ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami pun juga sering kali menghadapi berbagai macam peristiwa dan bahkan pergumulan kesulitan hidup. Tapi biarlah melalui firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami boleh tetap bersandar kepada Engkau saja ya Tuhan. Sehingga ketika persoalan hidup kami datang menghampiri hidup kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami berpegang teguh, yaitu hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, yang akan membawa kami, menuntun kami masuk di dalam jalan kemenangan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur bersama-sama. Amin.